Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Hendry Cassandra Gultom. Anda Gultom aja lah ya, Anda Gultom. Di acara yang bernama Lumpia, lapak diskusi pemilu dan pemilihan. Dan kali ini merupakan edisi perdana. Ini edisi perdana pertama kali. Dan kita di edisi perdana Lumpia ini, Lumpia KPU Kota Semarang, itu kita kehadiran tamu yang berjarak kurang lebih sekitar 600 km dari kota ini ya. Ini saya ngitungnya dari tol ya Mas, jadi dari Semarang, Surabaya, terus tol Malang. Nah, beliau bernama Asli Muhammad Iksan. Dan nama familiarnya itu Iksan Skuter. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Beliau siapa? Dan sebenarnya apakah Mas Ihsan ini aktivis politik? Tentunya bukan ya, karena beliau ini sebenarnya merupakan seniman. Beliau pria asli Blora. Leres ya Mas? Leres ya, asli Blora. Ini ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Saya. Blora. Lalu kemudian beliau ini menjajak atau melebarkan sayapnya karena kuliah waktu itu Mas ya. Kuliah di salah satu universitas negeri di Kota Malang, dan akhirnya kemudian memutuskan untuk menjadi warga Kota Malang, begitu ya Mas ya? Betul. Memutuskan untuk menjadi warga Kota Malang dan kemudian berkiprah menyalurkan pemikirannya, menyalurkan aspirasinya melalui musik. Nah, pada kesempatan ini di Lumpia KPU Kota Semarang Perdana ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang mungkin aktivitas dan juga mungkin preferensi pemikiran mengenai politik atau mungkin harapan-harapan terhadap bangsa kita. Langsung aja ya kita ngobrol dengan beliaunya. Jangan selamat pagi ya, karena Sugeng nanti bisa jadi selamat pagi, bisa jadi selamat siang, bisa jadi selamat sore untuk yang nonton kan? Karena online ya, bisa pokoknya dimana? Selamat ya, Mas. Selamat atas apapun ya. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol Mas Ihsan. Siap, sami-sami. Terima kasih sudah diundang. Ya, karena kebetulan beliau habis mempresentasikan karyanya semalam di Virtual Election Fest ya, KPU Kota Semarang. Itu seperti apa? Silakan cek di akun YouTube KPU Kota Semarang, nanti akan ada. Teman-teman kalau mau nonton ya di sana seperti apa. Luar biasa menggemparkan begitu mungkin ya. Karena mungkin kita udah lama banget nggak melihat konser begitu. Ya, betul. Kita udah lama banget nggak nonton, atau mungkin juga sama ya, mungkin yang main juga udah lama nggak bertemu dengan penonton langsung walaupun terbatas dan tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Ya. Baik nih Mas Ihsan, kalau menurut Mas Ihsan sendiri dulu waktu kuliah berarti apa Mas? Dulu ngambilnya Fakultas Hukum. Diambil Fakultas Hukumnya? Saya ambil itu. Ambil ya. Biar dihukum. Biar dihukum. Dulu berarti dihukum apa, pidana atau? Saya lebih ke jurusannya pidana dulu. Pidana. Dulu kok kuliahnya hukum kenapa Mas? Dulu itu hasil kompromi. Jadi keinginan saya setelah lulus SMA itu pengen masuk kampus-kampus seni gitulah. Oke. Ditanya sama itu orang tua, sama kakak-kakak ngumpul gitu. Kuliah di mana? Isi. Apa isi? Karena memang keluarga saya backgroundnya itu nggak ada yang berkesenian, jadi awam sekali dengan kampus-kampus seni gitu. Isi. Apa isu seni Indonesia? Yang lain? IKJ. Ya oke. Apa IKJ? Isu kesenian Jakarta. Wah, ini yang ditolak. Ditolak karena niat keluarga saya itu ya menginginkan masuk ke ikatan dinas atau dan semacamnya itu. Akhirnya titik temu komprominya ya masuk Fakultas Hukum itu. Karena mungkin Fakultas Hukum itu kan lebih fleksibel ketika ingin mendaftar kemana-mana. Hampir semua pekerjaan formal itu pasti membutuhkan ijazah itu gitu. Nah, akhirnya udah masuk Fakultas Hukum. Intinya ya kompromi itu. Tapi setelah dan akhirnya jadi pilihan juga karena saya itu baca-baca referensi lah waktu itu. Sepertinya menarik ini, karena satu dapat ilmu, yang kedua nggak ada hitung-hitungannya Mas. Benar.
Ada hitung-hitungan SKS sih, Pak. SKS Itu mau betul. lulus kapan Ada itu? satu itu. Ada satu. Hukum waris. Hukum waris. Itu awal-awal itu. Harus dihitung. Itu Ya. paling itu. Berarti ini setelah tiba-tiba suddenly memilih Fakultas Hukum, berarti sebelumnya memang nggak ada gambaran Sama sekali. sama sekali ya? Sama sekali. Apa ya gitu. Nggak ada. Karena ya keinginan saya tetap berkesenian waktu itu. Ya. Nah, ya namanya masih lulus SMA sehingga berpikir bahwa kesenian itu harus melalui pendidikan formal dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya masuk Fakultas Hukum bahwa berkesenian itu ya bisa lewat formal dan non formal gitu. Dan ternyata saya bisa tetap jalan sambil kuliah sambil ngeband waktu itu. Oh berarti waktu dari kuliah itu udah ngeband? Udah, kalau ngeband itu udah mulai SMP sebenarnya. Oh, iya, Cuma Pak. kalau mau niat ingin bermusik gitu itu setelah mulai masuk kuliah tahun 2000. Tahun 2000. Saya masuk 99, mulai tahun 2000 tuh wah sepertinya menarik nih. Karena saya punya makin banyak kenalan, makin banyak teman. Ternyata musik tuh ya selain hobi itu juga bisa menjadi profesi yang menghidupi banyak orang gitu, dan itu sepertinya menarik gitu. Oke, baik gini Mas, berarti kalau dari backgroundnya hukum, mau tidak mau berarti kan Mas Ihsan ini juga sedikit banyak ya? Ya. Saya mau ngomong banyak, takut nanti sedikit, mau ngomong sedikit banget tapi takutnya banyak, jadi saya bilangnya sedikit banyak. Ya. Sedikit banyak, jadi paling tidak itu juga punya referensi ya mengenai hukum yang ada di Indonesia ini berarti ya? Ya kurang lebih lah, kurang lebih. Nggak, Nanti kalau saya lupa dikit tolong diingatkan. Enggak, maksud saya itu kan berarti apakah hal ini juga yang akhirnya itu menjadikan kalau teman-teman tahu kan karya-karya Mas Ihsan ini Ya. kan syarat dengan pesan-pesan yang sifatnya mungkin moral atau juga hal-hal yang mungkin berbau dengan politik Ya. begitu. Jadi semacam penyampaian suara begitu. Ya. Apakah hal ini juga yang mungkin melandasi pemikiran Mas Ihsan waktu membuat lirik-liriknya begitu? Iya, jadi mungkin juga bahwa alam sadar saya, karena selama di Fakultas Hukum kan referensi bacaan, kemudian kuliah itu selalu bicara soal bagaimana cara bernegara gitu, bagaimana tata cara pemerintahan dan sebagainya. Mungkin itu alam bawah sadar saya yang mengarahkan untuk seperti itu, Oh, gitu seperti mungkin. itu. Nah, akhirnya output yang keluar lebih nyaman seperti itu, Mas. Lebih nyaman seperti itu. Meskipun sebenarnya waktu saya dengerin lagi atau baca lirik saya itu, aduh kok serius sekali ya gitu. Rasanya kadang gitu, kok kadang serius sekali. Tapi kan memang mukanya serius juga Mas. Oh ini muka satpam, Mas. Maksudnya kan mendukung gitu loh Oh, maksudnya. Mendukung gitu loh maksudnya. Kalau putih itu apa? Oh putih band. Oh iya. Enggak, maksudnya kalau tampilannya mungkin ini sesuai gitu loh Iya. maksudnya. Enggak, soalnya saya dulu pernah punya band, Mas. Oh, pernah punya band ceritanya. Namanya Putih Band. Namanya Putih Band, Makanya waktu tadi nyebut putih, Putih. kira Putih Band. Lah iya, Putih Band. Ternyata orangnya mangkak ternyata. Berarti sebenarnya lebih nyaman dengan bisa dibilang dengan formasi seperti ini, memainkan gitar sendiri. Iya. Dan ini pun sebenarnya dari proses panjang ya. Dari tahun 2000 saya ngeband. Kemudian akhirnya mau nggak mau karena keadaan dan lain sebagainya, banyak faktor. Tahun 2010 itu band saya vakum sampai hari ini. Istirahat ya. Istirahat. Kalau tempat. istirahat di tempat. Kalau dikatakan buyar, kita nggak pernah kumpul terus. HTS ya Mas, hubungan tanpa status ya. Hubungan tanpa status, rada-rada floating gitu lah. Floating aja. Itu jadi nggak ada omongan ayo kita buyar gitu, nggak ada. Yes, kita udah memilih jalan sendiri. Nah akhirnya mulai tahun 2012 saya terpaksa nyanyi karena basic saya dulu gitaris saja. Gitaris. Kalau ditanyain suruh Mas hafal lirik enggak karena basicnya bukan penyanyi. Betul. Terlahir bukan. Indah akhirnya terpaksa band nggak ada, ketika mau bikin band juga butuh proses lagi dan sebagainya. Akhirnya udahlah, karena berkesenian itu nggak bisa ditunggu. Apapun ya harus kita keluarkan dalam waktu yang kalau bisa jangan lama gitu. Karena kalau mengendap berkesenian bisa mati dalam hal prosesnya. Akhirnya mau nggak mau
karena saya udah melakukan itu dan balik lagi ini soal musik nyaman akhirnya. Suatu hari ini ternyata saya dulu suruh ngeband dan sebagainya, suruh ini suruh itu, ternyata untuk ini outputnya gitu. Akhirnya saya ya kompromi dengan keadaan dan nyaman dengan Kompromi itu. dengan keadaan. Kompromi dengan keadaan. Bahasa Dan yang paling aman ya sebenarnya. kompromi. Karena wah, mau bikin band lagi itu butuh waktu lama. Menyatukan frekuensi antar player dan lain sebagainya. Terus dewean aja. Ya, dan maksudnya kan dengan bukan solo karir juga ya. Memang sendirian kok nggak Sendirian. Tapi dengan begitu kan juga jadi memiliki kemandirian dan kemerdekaan dalam memutuskan hendak kemana dan seperti apa. Betul. Apalagi di awal-awal tahun proyek solo ini, Iksan Skuter rilis album pertama 2012, 13, 2014, 2005. Jadi 4 tahun pertama itu kalau saya keluar kota kemana-mana perform itu benar-benar sendiri, Mas. Karena nggak ada manajemen, nggak ada tim produksi gitu. Terus Tongwe berarti ya Mas ya? benar-benar Gotong dewe ya? gotong dewe. Iya. Ngambil gitar, colok sendiri, jabut sendiri dan sebagainya. Tapi dari situ akhirnya banyak ilmu juga soal menghargai orang-orang panggung dan sebagainya. Terus setelah apresiasi alhamdulillah bagus, mau nggak mau ternyata semakin kompleks, semakin menghadapi panggung besar yang nggak mungkin bisa sendiri rasanya. Akhirnya mulai satu persatu nambah tim produksi itu. Oke. Ya. Sebenarnya kan dari perjalanan ini terus kemudian menelurkan karya, tadi kan sudah ada berapa? 2012, 2013, 2014, 2015. Berarti sekarang total berapa Mas album? Ini 15 album. 15 album. Istimewa luar biasa. Itu album atau Kerupuk, Pak. banyak banget ya 15 album. Luar biasa. Nah, apakah dari awal sebenarnya itu sudah memiliki konsep untuk kemudian kalau dari lagu-lagu yang akhirnya populer itu kan yang pertama tentang ya tentunya tentang politik ya. Ya. Lalu kemudian juga tentang kehidupan ya. Kalau kemarin kita dengarkan banyak hal-hal yang itu semi curhat ya. Iya, semi curhat. Baik sebagai bapak atau sebagai anak maksudnya. Kelebihannya musisi itu kan kalau curhat didengerin orang. Nah, Mas. apa namanya kita enggak perlu ragu untuk maksudnya tetap bisa jadi kayak seorang laki-laki gitu loh. Iya, Bisa iya. menyampaikan perasaan tanpa harus kehilangan kehormatan. Kehormatan. Gitu ya. Kewibawanya tetap terjaga. Jadi hati rambu tapi badan rambu hati rinto. Gitu. Rintuara. Nah, mulai kapan Mas sebenarnya akhirnya memutuskan untuk banyak berbicara mengenai politik di lagu-lagu yang Mas Ihsan garap itu? Nah, sebenarnya kalau ngomong tematik itu Mas, itu sebenarnya tematik yang udah lama. Tapi waktu itu saya punya band, kemudian bandnya juga waktu itu band saya terikat label dengan salah satu perusahaan label di Jakarta. Mau nggak mau pun sama, kompromi dengan pasar. Akhirnya tematik-tematik itu saya endapkan. Tapi setelah tapi meskipun band jalan, ya kayak asik aja membuat lagu dengan tematik yang nggak pernah saya bawakan di band saya. Nah, tapi lagu-lagu yang saya buat itu kebanyakan ngendap di hard disk. Nah, setelah band nggak ada, lalu saya membawakan lagi, saya mulai berkesenian sendirian proyek solo ini. Saya baru ngeh ternyata saya analisa, fungsi karya itu ternyata bukan hanya sebagai media penghibur. Termasuk semisal kalau ngomong sejarah gitu, bayangkan ketika ada Kongres Pemuda tahun 28 waktu itu nggak ada lagu Indonesia Raya gitu. Nggak ada, Tuhan tidak menciptakan W.R. Supratman, meskipun hanya bermain biola tanpa ada liriknya, itu membuat bangsa Eropa takut gitu loh. Hanya ngeng gitu. Oh, ternyata fungsi karya bukan hanya sebagai media penghibur, tapi juga sebagai media penyampai pesan, sebagai medium untuk meditasi juga ada. Karena masih sampai hari ini pun ada. Atau contohnya ada seniman kuda lumping atau apa, ketika dia ada iringan tertentu, dia bisa trans gitu. Lalu bahasanya kesurupan atau apa, kerasuan. Artinya musik bukan hanya sekedar kita di rumah, enggak, fungsinya sangat banyak. Salah satunya
media penyampaian pesan. Nah, setelah saya oh iya ya, sadar dengan itu. Mungkin ini medium saya untuk menyampaikan sesuatu juga sebagai warga negara gitu, Wih, mantap. yang punya profesi musisi gitu. Iya. Karena nggak mungkin saya berkuar-kuar di pinggir jalan gitu, pasti nggak akan efektif. Maka minimal waktu itu niat saya kan membuat karya untuk mengekspresikan diri gitu. Tapi ketika itu direspon dengan ketika saya lempar ke pasar dan direspon, ternyata banyak yang sefrekuensi dengan saya gitu. Dan itu di luar dugaan, sebenarnya. Berarti kan bisa dibilang itu musik yang dibuat oleh Mas Iksan ini itu semacam pernyataan sikap atau manifesto begitu? Semacam itu mungkin. Karena Mungkin kalau semacam tadi itu. menggunakan analogi W.R. Supratman di 1928 itu kan Iya. kayak semacam sebuah pernyataan sikap dari Pernyataan sikap. bangsa Indonesia mengenai apa yang seharusnya kita lakukan di dalam beberapa tahun Iya, ke depan kan begitu. betul. Berarti sebenarnya kalau kemudian kita gali lagi, Mas Isan tetap akan konsisten untuk terus menyampaikan pesan-pesan politik atau pesan-pesan kebangsaan ini di dalam lagu-lagunya Iya. yang akan datang. Di 15 album yang sudah saya buat itu selalu ada itu sisipan itu. Ini bicara soal tanggung jawab moral sebagai seorang seniman, sebagaimana layaknya seniman dahulu-dahulu. Dia di satu sisi sebagai seorang anak, dia juga sebagai seorang bapak dari anaknya, dia juga sebagai seorang makhluk sosial yang punya tetangga, dia juga menjadi seorang manusia sebagai warga negara sebuah bangsa. Nah, saya memposisikan banyak itu. Nah, ketika ngomong saya memposisikan sebagai warga negara, maka saya harus berkontribusi minimal lewat karya. Oke. Minimal lewat karya. Apapun hasilnya, apapun responnya, apresiasinya, itu urusan belakangan bagi saya. Karena ini soal menceritakan apa sih versi saya gitu. Saya nggak akan tersinggung ketika wah saya nggak sepakat mas, misalnya. Itu persepsi yang berbeda. Toh saya mengeluarkannya lewat medium yang saya bisa, yaitu musik. Gitu. Kecuali saya di Twitter atau Tweet war ya? Wah, itu saya nggak jago soal itu. Kalau tetap gini, musik. ini kan Jadi tetap ada itu. Mas Isa kan sekarang kan sudah ada di posisi sekarang. Ini insya Allah amin itu karirnya semakin moncer begitu ya. Misalnya. Amin. Lalu kemudian panggung-panggungnya semakin banyak. Kalau kemudian nanti bertabrakan dengan kepentingan politik itu Mas Isa sendiri akan menyikapinya seperti apa? Kalau dari lirik-liriknya Mas Isa ini kan tentunya kan juga syarat. Kalau ideal saya ya seniman itu posisinya harus di tengah tetap mas. Dia nggak bisa terlalu ke kanan. Kalaupun ke kanan dia juga nggak ke kanan banget. Kalau ke kiri juga jangan ke kiri banget gitu. Dia idealnya di tengah. Karena iklim di negara ini seperti itu. Beda dengan musisi-musisi, ya bukan membandingkan ya, tapi sebagai referensi. Semisal ada musisi legendaris Amerika, ketika dia ada pemilihan politik di sana, dia memilih salah satu partai, terus dia memilih salah satu calon dari partai itu, fansnya nggak masalah, nggak masalah, karena urusan karya adalah urusan karya, urusan berpolitik adalah hak dari personal dia sebagai manusia. Ini kayak apa? Zack de la Rocha gitu misalnya. Nah, semisal. Ya, RATM ya. Atau, jadi tapi di sini kan nggak bisa. Ketika kita condong ke arah tertentu, kita dicap sebagai itu gitu. Condong ke sini dicap sebagai itu juga. Jadi artinya memang kondisi yang berbeda, atmosfer yang berbeda, ya saya pun menyikapinya dengan cara berbeda, yaitu idealnya ya musisi harus di tengah. Tetap dia bisa menjadi corong kanan dan kiri gitu. Ya. Dia bisa menjadi corong siapapun. Oke. Baik, Mas Isan, tadi sudah menarik nih, sudah ngomong walaupun sedikit ya, sudah ngomong soal asal muasal tadi ya. Lalu kemudian bukan hijrah ya, tapi apa? Migrasi ya dari Hijrah, Blora. bener. Sebenarnya hijrah. Kalau ya itu. Ya, Hijrah. maksudnya dari Perpindahan. Blora ke
Malang. Kan, Ya. kemudian akhirnya memulai Dari Malang ke karir- Jakarta, Malang ke Jakarta, terus balik lagi ke Malang. ke Malang. Ini sebenarnya orang atau bis antar kota antar provinsi? Akap, Mas, akap. Ya, ini. Ternyata Akap. bis ya. Nah, kalau menurut Mas Ihsan sendiri, karena tadi sudah bicara mengenai preferensi politik, sebenarnya apa sih yang diharapkan Mas Ihsan ini mengenai Indonesia ke depannya? Khususnya kan karena ini kan dalam forum yang apa ya, menjadi bagian dari penyelenggara ya. Ya. Maksudnya kan kemarin itu kan Mas Ihsan ngisi acara di KPU ya, Ya. kan penyelenggara yang memang kalau Mas Ihsan kan tadi menyampaikan boleh ke kanan tapi jangan kanan banget, atau ke kiri tapi nggak kiri banget. Kalau penyelenggara kan benar-benar harus di tengah-tengah, Sentral, benar-benar nggak boleh ke kanan dan nggak ke kiri. Hmm. Kalau menurut Mas Ihsan sendiri itu seperti apa memandang atau kemudian harapan-harapan seperti apa yang ada di benak Mas Ihsan untuk Indonesia ke depannya? Mungkin begitu dulu. Ya, saya nggak mau ngomong apa ya sebenarnya, tapi pasti semua orang merasakan hal yang sama ya. Di sini bangsa ini banyak orang pintar, tapi kekurangan orang jujur misal. Oke. Banyak sekali partai-partai yang tiap per 5 tahun itu. Semoga mereka itu nggak lagi mengecewakan lah, karena banyak orang yang di saat kampanye gimana, saat praktek gimana. Ini kalau ngomong harapan ya semoga ingatlah dengan janji-janji itu gitu. Karena ya saya pun sama rakyat kecil yang kadang berharap, dan yang menjadi saya itu seperti saya itu banyak banget, jutaan, ratusan juta. Karena penduduk kita 270-an. Ya. Jadi banyak yang berharap bahwa bangsa ini makin baik gitu dengan sistem yang sudah kita sepakati itu. Semoga orang-orang yang diberikan kepercayaan itu ya sadar dengan itu gitu. Ideal menurut saya, Betul. Ya menurut Mas saya. Ihsan lah, masa menurut istrinya Mas Ihsan Iya. kan nggak mungkin tuh ya. Kadang menurut siapa tuh di WhatsApp manager. Ya itu kan apa ya, harapan Mas Harapan. Ihsan sebagai warga negara mengenai Indonesia ke depan. Iya. Nah, kalau berhubungan dengan penyelenggara, monggo Mas. Oh, Saya dari tadi ini- lupa mempersilahkan ya. Non sewu loh Iya, nih. monggo silakan diminum Untuk dulu. garing. Siap. Nggih. Kalau sebagai gimana Mas? Kalau tadi kan harapan sebagai bagian dari warga negara terhadap situasi politik dan bangsa. Kalau terhadap penyelenggara itu atau kemudian bisa dibilang KPU itu, kalau menurut Mas Ihsan sendiri itu harapannya seperti apa ke depannya mungkin? Saya itu membayangkan KPI itu mungkin mirip ya, tapi nggak mirip banget nggak. Kalau pengibaratan dalam bermusik itu kan EO kan ya Mas ya? Ya, kurang EO, lebihnya begitu. EO. Lalu sponsornya itu kalau EO itu kan ya ada brand apa ya. Kalau ini Pemerintah yang mensponsori investornya, KPU EO-nya. Saya membayangkan kok untuk kelas EO aja untuk sebuah acara itu rumitnya minta ampun. Karena saya pernah diundang dan saya juga pernah ngundang. Saya pernah jadi EO meskipun kecil-kecilan. Itu ribetnya minta ampun Mas. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur bentar kepikiran jemput gitu kan. Intinya kita benar-benar harus memposisikan klien, memposisikan klien selayak apa ya, diperlakukan selayaknya gitu lah. Mau berangkat mau nyampe sini jam 2, ternyata nyampe sini jam 4 gara-gara Semisal. ada apa tadi truk Malang Truk, itu, Mas. semisal ada truk Malang gitu lah. Nah, saya ketika di jalan kan, wah, sebagai klien yang diundang rasanya, waduh kita telat rek gitu. Kebayang kalau EO itu ngurusi banyak klien dalam sebuah event yang hanya berdurasi nggak lama. Iya. Dan keputusannya menentukan arah dari policy kebijakan sebuah wilayah. Iya, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Jadi ya intinya kalau menurut Mas Ihsan berarti dibutuhkan integritas begitu kurang lebih ya, integritas. Harus Mas, iya. Menurut saya. Ya, integritas untuk bisa menyelenggarakan pemilu. Betul. Dan jangan lupa teman-teman, karena
ini merupakan acaranya KPU, jadi jangan lupa juga di follow itu Instagram KPU Kota Semarang, YouTube, Twitter, sama fanpage-nya KPU Kota Semarang untuk dapatkan informasi-informasi mengenai tahapan-tahapan pemilu. Karena memang masih lama ya, masih 2024, tapi itu dipersiapkan enggak cuman 1 hari. Nah, Ya, itu karena biasanya berapa hari, Mas? karena itu biasanya paling lambat 20 bulan sebelum hari H. Paling lambat. Jadi bukan Dua- Bandung Bondowoso gitu iya, Mas. 2 tahunan ya. Ya 2 tahunan kurang dikit lah. Kurang ngomongnya dikit. begitu. Jadi banyak hal-halnya. Jadi kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena kita itu sering sekali fokus pada hasil. Ya. Tapi kita lupa pada proses. Proses. Dan di sini kan kita ada yang namanya hak ya. Hak Ya. itu kan boleh digunakan, Ya, boleh ya. tidak. Oleh karena itu kan sebenarnya kita juga mendorong gitu agar semua orang ya udah ayo sama-sama kita lihat prosesnya biar transparan, Ya. tahu gitu. Ya. Oke baik, apa namanya, smart voters ya. Baik smart voters, demikianlah mungkin bincang-bincang sedikit kita dengan Mas Ihsan Skuter karena beliau ini jadwalnya sangat sibuk-sibuk Yuh. sekali. Yang lama nggak apa-apa, Mas? Yang lama nggak apa-apa Oh, ya? iya. Saya sukanya yang cepet-cepet aja. Karena beliau jadwalnya sibuk sekali. Tapi sebelum kita akhiri mungkin Mas Ihsan ada satu kalimat atau satu statement terakhir gitu, atau mungkin satu lirik itu dinyanyiin pendek juga Waduh. boleh gampangannya, yang kemudian ini bisa menggambarkan apa yang menjadi harapan Mas Ihsan ke depan buat bangsa Indonesia. Yang pasti, dan saya sangat meyakini karena melihat langsung, ini bukannya apa tapi saya hanya cerita ya, bangsa kayak kita itu luar biasa. Yang saya semalam cerita soal teritorinya aja kalau dikumpulin mak grembek gitu kok seluas Eropa. Jarak tempuh saya dari Malang ke Semarang yang menempuh 600 km, kalau di Eropa udah berapa lintas negara gitu. Udah ada udah Ya. masuk ke pintu perbatasan negara pasti. Intinya negara ini bangsa ini sangat luas teritorinya, sumber daya alamnya juga luar biasa. Selayaknya kita sebagai manusia yang ada di dalamnya memaksimalkan potensi dan profesional dengan itu, sehingga kita bisa menikmati betapa besarnya bangsa ini dengan caranya masing-masing, di konteksnya masing-masing. Mantap. Dan mungkin sebelum saya tutup, intinya kalau dari obrolan kita berdua ini adalah mungkin Bhinneka Tunggal Ika ya Mas. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, kita dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, Iya. berbagai macam lingkungan dan karakter. Betul. Karena kan kadang-kadang satu suku kalau kumpulannya beda kan sudah Beda. beda gaya omongannya gitu ya Mas. Iya. Beda pemikirannya. Dan intinya apapun itu kita tetap, apapun yang menjadi pilihanmu nanti, kita tetap satu Indonesia. Ya, Terima kasih. Apapun ya. Apapun dong, Apapun lagu kita tetap sama, Genrenya Mas. mau jazz, Apapun lagu lah. kita masih sama. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Menjadi sebuah manifesto betul. apa yang menjadi harapan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia untuk Indonesia ke depannya. Ya. Gitu Mas Ihsan? Siap, kurang lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa dikasih komentar ya. Mungkin kalau ada pemikiran-pemikiran yang lain dari teman-teman dari hasil diskusi ini, kasih komentar, tulis di kolom komentar ini. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin channel kita, YouTube kita @KPU Kota Semarang, untuk dapatkan nanti video-video lumpia KPU Kota Semarang selanjutnya. Demikian dari saya, Hendri Cassandra Gultom alias @Nanda Gultom. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.